Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan tubuh yang selama ini kita miliki? Ada tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang masih diberi kesempatan untuk mengenal Allah. Semua itu seringkali kita anggap biasa, padahal setiap nikmat adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak ternilai harganya. Namun kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Bersyukurlah. Jika di dalam dirimu masih ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa Allah masih membuka jalan kebaikan untukmu. Bukan berarti tanda tersebut adalah jaminan bahwa seseorang pasti lebih mulia daripada orang lain, tetapi ia bisa menjadi bahan renungan agar kita semakin mengenal nikmat Allah dan memperbaiki diri. Pembahasan 1. Bersyukurlah jika hatimu masih mudah tersentuh oleh kebaikan. Salah satu nikmat terbesar bukanlah memiliki banyak harta, bukan pula memiliki kedudukan tinggi. Nikmat yang sangat besar adalah ketika hati kita masih bisa tersentuh. Ketika mendengar ayat Al-Quran, nasihat agama, atau kisah tentang kehidupan akhirat. Ada orang yang mendengar nasihat berkali-kali, tetapi hatinya tidak bergerak. Sementara ada orang yang hanya mendengar satu kalimat sederhana, kemudian ia merenung dan berkata dalam hati, "Selama ini aku terlalu jauh dari Allah Ta'ala." Jika hatimu masih bisa merasa takut ketika melakukan dosa, masih merasa malu ketika berbuat salah, dan masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, maka jangan remehkan keadaan itu. Bisa jadi, itu adalah kesempatan yang Allah berikan agar engkau kembali kepadanya. Jangan menunggu menjadi manusia sempurna untuk mendekat kepada Allah. Justru mendekatlah kepada Allah, karena kita menyadari bahwa diri kita masih penuh kekurangan. Bersyukurlah jika hatimu masih tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, nasihat agama, atau ketika mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jangan anggap rasa takut dan penyesalan itu sebagai kelemahan. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa hatimu masih memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Ada orang yang melakukan kesalahan tetapi tidak merasa bersalah sama sekali. Namun jika setelah berbuat salah engkau masih ingin bertaubat, masih ingin memperbaiki diri, dan masih berharap mendapatkan ampunan Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Selama hati masih ingin kembali kepada Allah, jangan pernah merasa bahwa pintu ampunannya sudah tertutup. Pembahasan 2. Bersyukurlah jika tubuhmu masih mampu bersujud. Bayangkan, jika suatu hari seseorang memiliki keinginan untuk beribadah, tetapi tubuhnya tidak lagi mampu melakukan apa yang dahulu bisa ia lakukan. Hari ini mungkin kita masih bisa berdiri ketika sholat, masih bisa membungkuk dalam rukuk, masih bisa bersujud, masih bisa mengangkat tangan ketika berdoa. Jangan tunggu semua itu hilang, baru kita menyadari betapa mahalnya nikmat kesehatan. Ketika dahi menyentuh tempat sujud, sebenarnya kita sedang berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah melalui ibadah. Maka jangan jadikan solat sekadar rutinitas yang dilakukan karena kewajiban, tetapi jadikan ia sebagai kesempatan untuk pulang kepada Allah Ta'ala. Bersyukurlah setiap kali tubuhmu masih diberi kekuatan untuk bersujud, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Coba renungkan sejenak, hari ini tubuhmu masih diberi kekuatan untuk berdiri, rukuk, dan bersujud di hadapan Allah. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Ada nikmat besar di balik kemampuan tubuh untuk beribadah. Ketika dahimu menyentuh tempat sujud, ingatlah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepadamu
untuk mendekat kepadanya. Maka jangan tunggu tubuh menjadi lemah atau kesempatan berkurang untuk mulai rajin beribadah. Jika hari ini engkau masih mampu bersujud, maka bersyukurlah. Bisa jadi satu sujud yang dilakukan dengan ikhlas menjadi salah satu jalan yang mendekatkanmu kepada rahmat Allah Ta'ala. Pembahasan 3. Bersyukurlah jika lisanmu masih bisa beristighfar. Ada sebuah nikmat yang sering kita abaikan. Kemampuan untuk berbicara. Lisan bisa digunakan untuk mengeluh, mencela, menyakiti, dan membicarakan keburukan orang lain. Tetapi lisan yang sama juga bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersyalawat, mengucapkan kalimat yang baik, meminta maaf, dan mengucapkan istighfar. Jika hari ini lisanmu masih mampu mengucapkan Astaghfirullah, maka jangan anggap itu perkara kecil. Mungkin engkau telah melakukan kesalahan yang tidak diketahui manusia, tetapi pintu taubat Allah masih terbuka. Jangan biarkan rasa malu karena dosa membuatmu semakin jauh dari Allah. Justru datanglah kepadanya dengan hati yang rendah, akui kesalahanmu, tinggalkan dosa tersebut, dan berusaha memperbaiki diri. Pembahasan 4. Bersyukurlah jika kakimu masih mau melangkah menuju kebaikan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi langkahnya selalu digunakan menuju sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, ada orang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi hatinya sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ukuran nikmat bukan hanya bagaimana bentuk tubuh kita, tetapi untuk apa tubuh itu kita gunakan. Jika kakimu masih mampu melangkah menuju masjid, menuju majelis ilmu, membantu orang tua, menolong sesama, atau sekadar berjalan mencari rezeki yang halal, maka bersyukurlah. Setiap langkah menuju kebaikan adalah kesempatan. Jangan sampai kita baru menghargai kaki ketika kita sudah tidak mampu menggunakannya seperti dahulu. Bersyukurlah jika hari ini kakimu masih mampu melangkah menuju kebaikan. Bisa jadi langkahmu menuju masjid, majelis ilmu, tempat kerja untuk mencari rezeki yang halal, atau sekadar membantu orang yang membutuhkan adalah nikmat yang sering kita lupakan. Jangan hanya melihat kaki sebagai bagian dari tubuh, tetapi lihatlah sebagai amanah. Kemana kaki itu melangkah, disitulah ia digunakan untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan. Maka selama kakimu masih mampu melangkah, gunakanlah untuk sesuatu yang diridai Allah. Jangan menunggu kehilangan kemampuan untuk berjalan baru. Menyadari betapa berharganya setiap langkah yang selama ini Allah berikan. Pembahasan 5. Bersyukurlah jika matamu masih bisa melihat nikmat Allah. Mata adalah salah satu karunia yang luar biasa. Dengan mata kita melihat wajah orang-orang yang kita cintai, membaca Al-Quran, melihat keindahan alam, mengenali jalan, dan menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Tetapi mata juga merupakan amanah. Maka jangan hanya bertanya, apa yang bisa aku lihat? Tetapi tanyakan pula, apa yang seharusnya tidak aku lihat? Menjaga pandangan bukan hanya tentang menghindari sesuatu yang haram. Lebih luas dari itu, menjaga pandangan berarti belajar menggunakan nikmat mata untuk sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ketika melihat sesuatu yang membuat kita kagum, biasakan mengingat Sang Pencipta. Ketika melihat penderitaan orang lain, tumbuhkan rasa iba. Ketika melihat nikmat yang kita miliki, ucapkanlah syukur. Bersyukurlah jika hari ini matamu masih bisa melihat. Engkau masih bisa melihat wajah orang-orang yang engkau cintai, membaca Al-Quran, melihat keindahan alam,
dan menyaksikan berbagai nikmat yang Allah berikan. Namun ingat, mata juga merupakan amanah. Jangan hanya digunakan untuk melihat apa yang menyenangkan, tetapi gunakanlah untuk melihat hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan mengambil pelajaran. Ketika matamu melihat nikmat, ucapkanlah Alhamdulillah. Ketika melihat kesalahan, jadikan sebagai pelajaran. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak baik, belajarlah menjaga pandangan. Selama Allah masih memberikanmu kesempatan untuk melihat, gunakanlah pandangan itu untuk semakin mengenal, mengingat, dan mendekat kepadanya. Pembahasan 6. Bersyukurlah jika telingamu masih mau mendengar nasihat. Tidak semua suara harus kita dengarkan dan tidak semua perkataan harus kita masukkan ke dalam hati. Jika telingamu masih senang mendengarkan Al-Quran, nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan perkataan yang mengingatkanmu kepada Allah, jagalah kecenderungan itu. Sebab hati manusia dapat dipengaruhi oleh apa yang sering ia dengarkan. Maka pilihlah suara yang membangun jiwamu. Kurangi perkataan yang hanya menumbuhkan kebencian, kesombongan, atau permusuhan. Bersyukurlah jika telingamu masih mampu mendengar. Karena dengan pendengaran itu, engkau bisa mendengar lantunan Al-Quran, nasihat yang baik, panggilan untuk sholat, dan perkataan yang mengingatkanmu kepada Allah Ta'ala. Namun, bukan hanya kemampuan mendengar yang penting, melainkan apa yang kita pilih untuk didengarkan. Jangan biarkan telinga terlalu sering dipenuhi perkataan yang sia-sia, kebencian, atau sesuatu yang menjauhkan hati dari kebaikan. Jika hari ini engkau masih senang mendengar nasihat dan masih mau menerima teguran ketika melakukan kesalahan, bersyukurlah. Itu adalah kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jagalah pendengaranmu, karena apa yang sering masuk melalui telinga dapat memengaruhi hati dan pikiran. Gunakan nikmat pendengaran untuk mendengar sesuatu yang membawa dirimu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan 7. Bersyukurlah jika setelah berbuat dosa hatimu masih ingin kembali. Jangan mengira bahwa orang baik adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia memang bisa jatuh dan melakukan dosa. Yang harus kita takutkan adalah ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak lagi merasa perlu memperbaiki diri. Jika setelah melakukan kesalahan hatimu masih gelisah, masih ingin meminta ampun, masih ingin memperbaiki keadaan, dan masih ingin kembali kepada Allah, jangan abaikan dorongan tersebut. Segeralah bertaubat. Jangan berkata, nanti saja kalau sudah tua. Kita tidak pernah tahu berapa panjang umur yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri adalah ketika kesempatan itu masih ada. Bersyukurlah jika setelah melakukan kesalahan, hatimu masih merasa menyesal dan masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Jangan abaikan rasa penyesalan itu, karena ia bisa menjadi kesempatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Manusia tidak luput dari kesalahan. Yang penting adalah jangan terus mempertahankan kesalahan tersebut. Akui kekurangan, mohon ampun kepada Allah, tinggalkan perbuatan yang salah, dan berusahalah untuk tidak mengulanginya. Jangan pernah berpikir bahwa dosamu terlalu banyak, sehingga tidak pantas kembali kepada Allah. Selama masih diberi kesempatan untuk hidup dan bertaubat, jangan menunda-nunda. Jika hatimu masih ingin kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, sambutlah kesempatan itu dengan taubat dan perbaikan diri. Jangan menunggu sampai kesempatan tersebut berlalu. Pembahasan 8.
Bersyukurlah jika tubuhmu masih menjadi sarana berbuat baik. Tanganmu bisa membantu seseorang, kaki bisa mengantarkanmu kepada kebaikan, lisan bisa menenangkan orang yang sedang bersedih, pikiran bisa digunakan untuk mencari solusi, tenaga bisa digunakan untuk bekerja dan membantu keluarga. Inilah cara memandang tubuh dengan lebih dalam. Tubuh bukan hanya sesuatu yang harus kita nikmati, tetapi juga amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan sibuk membandingkan tubuh kita dengan orang lain. Jangan pula merasa rendah hanya karena memiliki kekurangan tertentu. Lihatlah tubuh sebagai amanah dari Allah. Rawat dengan baik, gunakan untuk kebaikan, dan syukuri apa yang telah Allah titipkan. Saudaraku, terkadang manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah nikmat tersebut berkurang. Ketika sehat, kita lupa bersyukur. Ketika sakit, kita baru mengingat betapa mahalnya kesehatan. Ketika masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita menganggapnya biasa. Ketika seseorang pergi, barulah kita menyadari betapa berharganya waktu bersama. Karena itu, mulai hari ini, jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur. Lihatlah tubuhmu, lihatlah tanganmu, lihatlah kakimu, rasakan napasmu, dengarkan suaramu. Perhatikan kemampuanmu untuk bergerak, berpikir, beribadah, dan melakukan kebaikan. Kemudian katakan dalam hati, "Ya Allah, ternyata selama ini begitu banyak nikmat-Mu yang tidak pernah aku hitung. Semoga Allah menjadikan tubuh kita sebagai sarana ketaatan, lisan kita sebagai jalan menyebarkan kebaikan, mata kita sebagai jalan mengambil pelajaran, kaki kita sebagai langkah menuju kebaikan, dan hati kita sebagai tempat tumbuhnya iman serta rasa syukur. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur bukanlah orang yang memiliki segalanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu melihat bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya sudah sangat banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.